Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali Kak. Alhamdulillah baik ya. Lebaran kemarin kemana? Ya, Mudik? ya mudik kemana Kak? Cuma mudik di Malang aja. Keluarga di Malang semua soalnya. Oke, berarti masnya asli Malang ya? Ya betul sekali. Malang asli. Sebelum kita mulai sesi konseling ini, kita perkenalan terlebih dahulu ya. Meskipun kita kemarin sudah berkomunikasi melalui chat ya, masnya sudah menghubungi saya ingin melakukan konseling pada hari ini seperti itu. Tapi alangkah baiknya masnya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Mario Yuda Pratama. Saya asli Malang dan saya sedang menempuh pendidikan S1 di Institut Asia Malang. Oke, sekarang berarti sedang berkuliah ya. Semester berapa mas? Kebetulan saya sekarang semester 4 awal. Semester 4. Ya. Setelah masnya memperkenalkan diri, sini saya juga akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya mas. Jadi di sini saya Priscia Karanisa Sunita. Masih bisa panggil saya Kak atau Bu, nyamannya saja. Bisa panggil saya Kak Ines ataupun Bu Ines seperti itu. Nah di sini saya sebagai fasilitator yang akan membantu berjalannya sesi konseling pada hari ini. Oke, sebelumnya Mas Mario ini sudah pernah melakukan konseling? Untuk sebelumnya saya sudah pernah melakukan konseling di tempat lain. Sudah pernah melakukan konseling. Sudah. Oke, kalau boleh tahu itu kapan Mas? Apa sudah lama? Ya mungkin sudah 2 atau 3 bulan yang lalu. Oke, berarti masih dalam jangka waktu dekat ya. Ya betul sekali. Oke, tapi meskipun Mas Mario ini sudah pernah melakukan sesi konseling, saya di sini tetap akan menceritakan dan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sesi konseling ini akan berlangsung. Oke, untuk sesi konseling hari ini kita akan berjalan selama 40 menit ya Mas. Jadi kita 40 menit, nantinya Masnya bisa menyampaikan bercerita mengenai apa yang sudah Mas Mario ini alami, Mas Mario ini ceritakan, bisa disampaikan hari ini. Nah, jangan khawatir karena saya akan menjaga kerahasiaan Mas Mario ini mengenai apa yang sudah diceritakan dan nantinya akan berakhir setelah sesi konseling ini juga berakhir. Tuh. Nah, oke. Mas Mario, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak ada ya. Tidak ada ya. Jadi sekarang kita bisa mulai sesi konselingnya. Nah, kira-kira apa yang membuat Mas Mario ini datang dan apa yang ingin diceritakan? Saya datang ke sini dengan tujuan mencari solusi, apa yang terjadi di dalam hidup saya akhir ini. Jadi saya itu mungkin di akhir-akhir ini setelah saya masuk dalam perkuliahan, saya mempunyai kebiasaan buruk yang berpengaruh besar ke dalam tubuh saya. Seperti saya pola makan saya yang tidak terkontrol, lalu juga saya juga sering minum minuman manis atau minuman kemasan. Jadi saya kesini ingin mencari solusi bagaimana cara mengatasi itu semua. Gitu. Sebelumnya saya izin mencatat ya Mas mengenai apa yang Mas Mario ini alami. Oke. Tadi Mas Mario menyampaikan bahwasannya Mas Mario ini punya permasalahan dalam pola makan yang tidak terkontrol ya seperti itu. Nah, kira-kira pola makan yang tidak terkontrol ini berjalan sejak kapan ya Mas? Jadi untuk pola makan yang tak terkontrol ini mungkin sudah terjadi sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi setelah saya masuk dalam ranah kuliah, saya itu sering sibuk, kan mungkin ada tugas juga. Saya kan juga mengikuti organisasi juga kan, ada rapat, ada lain-lain. Jadi dari situ muncul
makanan sih, kalau untuk lauknya ya juga mungkin kayak yang berminyak itu sih kak, mungkin lalapan atau eh, geprek, atau juga bisa jadi mie instan. Terus juga saya juga sering nyemil makaroni makaroni yang pedes-pedes itu. Ya mungkin awalnya itu kan karena emang sibuk terus lapar, terus di rumah nggak ada apa jadi bikin mie atau bikin beli lalapan itu. Jadi saya setelah itu saya jadi ketagihan, jadi sampai sekarang masih jadi kebiasaan makan di malam hari. Jadi Mas Mario ini makan makanan yang tidak terkontrol sering terjadi di malam hari ya Kak? Ya? Betul sekali. Lalu apa pemicu yang muncul ketika Mas Mario makan? Untuk pemicunya sih mungkin karena ya saat di perkuliahan kan sibuk banget nih ya, mungkin kuliah kan saat Senin sampai Kamis, ya efektif di saya itu Senin sampai Kamis. Terus juga mungkin kuliahnya saya berangkat pagi, pulangnya juga sore. Terus efektif saya saat saya makan itu cuma sarapan sama di sore hari. Nah saat di sore hari, saat menjelang malam itu saya nggak makan, tapi saat saya mau tidur atau saya saat mau ke atas ke kamar, rasa muncul itu apa? Rasa lapar itu muncul karena saya kebiasaan makan malam. Jadi saya kebiasaan, oh lapar nih jam segini, setelah makan, jadi makan atau mau begini. Jadi ya kebiasaan gitu. Jadi Oke. Namun meskipun Mas Mario ini saat malam hari tidak merasa lapar, apakah Mas Mario ini tetap ingin merasa makan terus-menerus? kalau itu mungkin bisa jadi dibilang iya juga iya, dibilang enggak juga enggak. Mungkin kadang itu kalau misal saya nggak merasa lapar, cuman ada makanan, saya tuh pengen makan, tapi saat itu saya nggak lapar. Tapi misal ada sisa makanan itu saya makan, atau kalau emang nggak lapar nggak ada makanan itu saya beli. Itu tadi kayak jajanan-jajanan yang istilahnya kotor lah, kayak pedes-pedesan itu kan nggak baik dong buat kesehatan juga. Jadi ya saya beli beli jajanan itu saya makan. Mungkin itu nggak sisa langsung habis, jadi mungkin paginya itu perut saya jadi mulus atau ngefek lah istilahnya paginya itu. Jadi ya kalau nggak lapar saya tetap kadang makan tuh. Oke, meskipun saat libur, Mas Mario tadi menyampaikan jika hal tersebut kan karena mungkin terlalu sibuk ya berkuliah selama beberapa hari. Nah, ketika libur itu apakah hal tersebut juga terjadi? Ya hal tersebut terjadi hampir seminggu saat berkuliah maupun libur. Karena saat libur juga kan otomatis kita kan istirahat nih, istirahat terus eh, pola makannya jadi kayak pagi, siang, atau sore, malam mungkin nggak sampai di atas jam 9. Cuman kebiasaan yang saya lakukan saat berkuliah itu ngefeknya juga saat liburan. Jadi saya makan cuma saat sarapan mungkin atau siang. Nah sore sampai malam itu nggak makan, tapi jam 9, jam 9 atas saya makan. Jadi kayak ya kebiasaan aja dari berkuliah itu tadi. Padahal dulunya saya itu nggak gitu. Dulunya saya masih sering dikasih tahu sama ibu saya juga, yuk makan jangan sampai di atas jam 9. Cuman ya namanya lapar saya juga diem-diem makan makan jam di atas jam 9 itu. Jadi meskipun sedang libur, Mas Mario ini juga sering ya merasakan ingin makan di malam hari. Iya betul sekali. Oke, lalu dari apa yang sudah disampaikan Mas Mario tadi, apa kira-kira yang ingin diubah atau ingin yang dikurangi?
jadi lebih teratur dan juga mengurangi pola makan yang di malam tadi itu. Karena mungkin kalau pola makan yang di siang atau sore itu mungkin nggak begitu pengaruh ya. Kalau makan malam saat di atas dunia itu mungkin berpengaruh banget kepada metabolisme dan kepada tubuh. Apalagi saat malam kan tubuh gak boleh makan yang berbau gula. Kan nasi kan ada gulanya. Jadi kadang saya kalau makan saat malam hari itu nasinya agak banyak. Terus lauknya juga kan berminyak, lauknya juga mie. Kan mie sama nasi kan nggak boleh ketemu lah seharusnya. Jadi ya mungkin saya mau merubah itu pelan-pelan. Jadi saya mungkin kalau misalnya kuliah ini saya coba untuk sarapan, nanti siang hari makan cemilan atau roti atau apa, terus sore sore itu nggak makan tapi makannya diganti setelah maghrib. Nah, kan otomatis setelah maghrib kan perut kenyang sampai sampai malamnya terus kan. Jadi nanti setelah saat akan tidur, otomatis makanan yang tadi diterima saat maghrib itu kan udah turun. Jadi saat itu kan enak. Nah, kalau misal makannya jam 9 ke atas kan otomatis tubuh 2 jam atau berapa, setahu saya itu 2 jam atau berapa setelah makan itu baru turun. Nah kan kalau misal malam hari kan otomatis makan nih, terus makan, terus otomatis ngantuk kan langsung tidur. Jadi ya jelek bagi tubuh. Mungkin dari situ saya mau coba mengubah pelan-pelan. Oke, jadi di sini saya menangkap ya sebenarnya Mas Mario ini sudah mengetahui ya bagaimana pola makan yang tidak terkontrol ini sangat berdampak pada kesehatannya Mas Mario itu sendiri. Nah, oke, kira-kira solusi apa yang sudah Mas Mario ini lakukan untuk mencoba mengurangi makanan yang tidak terkontrol ini? Untuk solusi sih sebenarnya simpel. Mungkin saat saya lapar di atas dan sebagainya itu saya mencoba untuk tidur. Nah, mencoba untuk tidur kadang itu berhasil, kadang juga nggak berhasil. Namun lebih banyak kurang berhasil. Jadi ya belum berhasil total gitu sih. Oke, tapi setelah dicoba itu apa yang kira-kira membuat tidak berhasil atau gagal itu? Karena dari kebiasaan itu tadi, jadi kan udah kebiasaan nih makan malam jam 9 ya. Makan hari itu kan mindset kayak wis makan itu jam segini ya wis gak apa-apa. Jadi kan kayak misal udah dari hati wis ingin nggak makan jam segini, terus tiba-tiba itu ada makanan atau tiba-tiba itu kayak ada uang kan, wah beli inilah, wah akhirnya beli, jadi makan. Itu yang membuat gak berhasil itu sebenarnya mindsetnya sendiri, mindset saya sendiri. Saya coba mengubah mindset itu, cuma kadang berhasil kadang enggak, cuma lebih banyak nggak berhasilnya. Oke, dari skala 10 kira-kira berapa skala berhasil dan juga berapa skala kegagalan? Untuk skala berhasil dari 10 itu di angka 4, untuk skala nggak berhasilnya di angka 6. Oke. Dari keberhasilan itu kira-kira apa yang membuat keberhasilan itu terjadi? Bisa diulang? Oke, dari skala yang berhasil tadi kan 4, itu kira-kira apa yang membuat keberhasilan itu tercapai? Karena mindset yang tiba-tiba ingin berubah kan. Jadi kayak misal dari hati itu ingin aduh kok gini terus ya, kalau gini terus kan nanti ujung-ujungnya gak sehat. Nah islah di hari itu kan muncul nih pikiran itu, Iya. langsung di malam hari nggak makan, terus besoknya pikiran lagi untuk makan, makanlah. Jadi skala keberhasilan
keberhasilan itu dilihat dari itu apa, mindset yang tiba-tiba datang. Jadi nggak setiap hari mindset untuk nggak makan itu datang. Jadi mungkin skala keberhasilan lebih kecil dari skala kegagalannya. Karena ini Mas Mario ada sedikit permasalahan mengenai mindset yang Mas Mario alami. Nah, mindset seperti apa yang membuat Mas Mario ini berhasil atas solusi yang sudah Mas Mario coba? Untuk mindsetnya mungkin ya itu tadi ya. Kalau misal kita nggak merawat tubuh kita dari sekarang, nanti kita tua mau jadi gimana? Kan tubuh ini kan investasi di masa depan. Kalau misal kita los makan minum los gitu pas muda, mungkin pas tuanya bisa efeknya lebih parah. Mungkin nggak sampai tua, mungkin bisa datang efeknya. Itu sih. Oke, sebenarnya apa yang sudah Mas Mario ambil, makanya itu sudah benar ya Mas Mario. Saya sangat mengapresiasi ya, karena Mas Mario ini sebenarnya sudah ada mindset yang benar gitu ya untuk membawa perubahan pada diri Mas Mario. Cuman di sini Mas Mario kurang konsisten ya, seperti itu, kurang bisa mengatur agar pola makannya ini lebih terkontrol, seperti itu ya. Iya, betul. Oke, mungkin di sini saya ingin lebih Mas Mario ini menanamkan mindset positif yang sudah Mas Mario tadi munculkan ya dalam pikirannya Mas Mario ini. Mas Mario bisa menulis perkataan ataupun mungkin kata-kata yang bisa membuat Mas Mario ini selalu berpikir hal-hal yang positif. Nah, setelah mindset atau kalimat tersebut ditulis, Mas Mario bisa menempelkan itu di tempat yang mungkin Mas Mario sering lewati atau sering Mas Mario lihat. Contohnya seperti di pintu atau mungkin di meja belajar yang Mas Mario sering gunakan, seperti itu. Nah, setelah Mas Mario bisa mengikuti hal tersebut, di sini saya ingin memberikan satu pekerjaan rumah yang mungkin bisa Mas Mario lakukan selama 1 minggu ini. Nah, apakah Mas Mario bersedia untuk mengerjakan pekerjaan rumah ini? Sangat bersedia untuk melakukan itu. Oke, jadi untuk pekerjaan rumahnya di sini saya ingin meminta Mas Mario untuk membuat satu catatan di satu lembar kertas atau di buku. Mungkin Mas Mario lebih sering belajar melalui buku atau handphone? Lebih ke handphone dan gadget sih. Oke, mungkin yang sering dibawa handphone atau gadget ya, seperti itu. Jadi di sini saya ingin meminta Mas Mario membuat catatan di handphone juga tidak apa ya, nanti Mas Mario bikin catatan setiap kali Mas Mario makan. Jadi semisal pagi hari ini jam 7 itu Mas Mario makan apa, itu ditulis ya nanti jamnya, terus makan, dan apa yang dirasakan oleh Mas Mario ini. Itu berlangsung selama 1 minggu ke depan. Nah, seperti itu. Apakah Mas Mario memahami yang saya sampaikan? Ya, saya memahami yang kayak Oke, apa perlu saya berikan contoh? mungkin bisa Bisa. kasih contoh satu aja. Ini ya. Di sini nanti Mas Mario mencatat kira-kira ini mulai hari Senin ya, berlangsungnya Senin. Mas Mario catat di hari Senin. Lalu untuk jamnya, Mas Mario biasanya makan di pagi hari jam 7 jam pagi. 7 pagi ya, sebelum berangkat perkuliahan. Iya. Nah, jam 7 pagi ini kira-kira apa yang Mas Mario makan? Misalnya di sini roti gitu ya, roti selai. Nah, setelah makan itu kira-kira apa yang Mas Mario rasakan?
Mas Mario makan dan jamnya. Nah, terutama pada jam-jam malam yang mungkin timbul tadi ya waktu-waktu ingin makan. Nah, itu Mas Mario bisa catat apa yang Mas Mario makan, lalu perasaan apa yang mungkin muncul setelah makan itu. Nah, dari catatan yang sudah Mas Mario buat ini, di sini kita akan mengetahui ya bagaimana seringnya Mas Mario melakukan kebiasaan makan yang tidak terkontrol tersebut. Nah, dengan mengetahui itu Mas Mario jadi bisa melihat seberapa seringnya, dan Mas Mario pasti ingin merubahnya itu sendiri dengan dibantu dengan kertas tadi yang saya suruh untuk menuliskan perkataan mindset yang sudah Mas Mario pikirkan tadi, seperti itu. Nah, apakah bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, nantinya ingin dilakukan sekarang atau mulai kapan, Mas? Mungkin bisa dilakukan mulai besok sih, Kak. Besok ya. Besok. Oke, besok jadi bisa mulai membuat catatan yang saya berikan contoh tadi. Nah, setelah itu kita akan berkonsultasi di pekan berikutnya. Nah, oke, karena tadi kan di awal Mas Mario menyampaikan ada dua permasalahan ya sebenarnya yang ingin Mas Mario bahas mengenai pola makan yang tidak terkontrol, dan juga Mas Mario ini sulit mengatur waktu untuk berolahraga. Nah, karena pola makan yang tidak terkontrol itu, Mas Mario merasa bahwa perlu sekali untuk melakukan olahraga. Oke, apakah permasalahan tersebut ingin dibahas saat ini juga atau mungkin pekan depan? Mungkin boleh saat ini aja, soalnya kan masih berhubungan dengan kesehatan juga kan, filmnya masih ada. Oke, kalau gitu Mas Mario bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana permasalahan kesulitan Mas Mario ini dalam mengatur waktu tersebut. Ya, jadi untuk susahnya mengatur waktu untuk olahraga, sama seperti yang tadi saya ceritakan, saya saat masuk kuliah ini kan mulai sibuk. Dari situ saya juga mungkin dari semester 1 mungkin saya masih rutin olahraga ya, mungkin di akhir pekan atau di mungkin bisa dibilang sebulan sekali itu sebulan itu ada 4 kali olahraga, mungkin 4 sampai 5 kali. Nah, setelah saya beranjak ke semester berikutnya, mulailah itu grafik olahraga itu menurun dan bahkan hampir sekarang itu saya nggak pernah olahraga sama sekali. Yang tadinya saya sering olahraga, sering workout, itu menjadi nggak pernah. Udah pola makannya nggak terkontrol, terus nggak pernah olahraga, jadinya ya efeknya itu pasti akan ngaruh banget ke tubuh itu. Jadi ya itu permasalahan saya banget sih yang saya ingin bahas di sini. Saya ingin cari solusinya. Oke, jadi Mas Mario ini ingin lebih bisa mengatur waktu untuk berolahraga ya. Di sisi lain Mas Mario juga sibuk dengan perkuliahan, jadi sulit untuk mengatur waktu tersebut. Oke, tadi Mas Mario juga menyinggung ya dulunya pernah rutin melakukan olahraga. Kalau boleh bisa diceritakan lebih lanjut itu waktu kapan dan bagaimana terjadinya? Ya, saya suka olahraga itu mulai, mungkin bisa dibilang mulai kecil. Mulai kecil itu saya sering ikut, kayak saya lihat futsal, lihat bola. Terus saya beranjak SD itu saya juga ikut ekskul karate. Kalau otomatis kalau karate kan ada fisiknya, ada ya hampir tiap minggu fisik lah ya. Itu saya semua olahraga. Terus beranjak ke SMP juga saya ikut renang, terus juga ikut paskibra kan harus
itu saya hampir setiap hari itu saya olahraga. Tiap hari itu saya workout, saya angkat barbel, angkat beban, push up, sit up, semuanya olahraga saya coba di lockdown itu. Terus beranjak setelah lockdown saya tetap ikut, saya tetap olahraga kayak futsal sama teman-teman, renang dan lari, bersepeda itu masih rutin rutin betul. Terus saya beranjak ke dunia perkuliahan. Itu mungkin di semester awal itu masih ya renang lah, masih tiap minggu renang atau tiap minggu masih lari bersepeda. Setelah itu uh, semua olahraga yang saya jalani itu perlahan itu dari mindset saya dan pikiran saya itu menghilang. Tiap pelan-pelan olahraga karena ya capek, kuliah terus, nggak ada waktu, terus juga sibuk, terus juga males, mager itu muncul. Jadi dulunya Mas Mario ini rutin melakukan olahraga ya, apalagi di waktu COVID-19 Iya. itu. Nah, dengan punya rutinitas olahraga itu kira-kira apa yang Mas Mario rasakan? Kalau saat rutin olahraga waktu itu ya yang saya rasakan badan itu jadi fit banget, kayak seger banget gitu lah, kayak nggak lesu, nggak dikit-dikit nggak ngantuk, terus juga enak lah. Jadi badan itu kayak mau ngapa-ngapain itu enteng gitu. Jadi kayak mau angkat barang, disuruh angkat ini, angkat enteng. Mungkin kalau sekarang ya mungkin masih kuat, cuman endingnya kan capek gitu, kayak berat banget gitu. Jadi ya ngaruh banget tuh. Oke, Mas Mario tadi menyampaikan bahwa sulitnya mengatur olahraga ini juga karena perkuliahan ya. Mas Mario berkuliah setiap hari? Ya, saya berkuliah hampir efektifnya itu 4 hari, Senin sampai Kamis. Lalu di Jumat sampai Minggu itu kadang saya juga masih ada rapat organisasi, terus juga masih ada kayak ketemuan sama teman-teman buat ngerjain tugas itu. Jadi mungkin efektif saya istirahat itu cuma di hari Sabtu sama Minggu. Di hari Sabtu dan Minggu ini apakah Mas Mario sudah pernah mencoba untuk memulai olahraga itu sendiri? Kalau memulai itu ya, olahraga itu saya mencoba untuk setiap pagi, setiap bangun tidur, saya mencoba untuk menanam mindset, coba dulu bangun tidur yang ringan-ringan kayak push up, sit up, pull up, ringan-ringan dulu lah, 5 atau 10. Saya udah pernah coba, cuman ya itu tadi, karena kebiasaan saya yang capek dan malas, mager, akhirnya gagal. Oke, selain faktor dari perkuliahan yang Mas Mario lakukan di setiap minggunya ini, Mas Mario di hari libur juga sering merasa malas seperti itu ya, ingin Iya. memulai olahraga. Betul sekali. Nah, padahal sebelumnya Mas Mario sudah pernah mencoba untuk memulai. Nah, kira-kira dari yang sudah pernah Mas Mario lakukan ini berjalan berapa hari? Mungkin berjalan sekitar 2 atau 3 harian gitu. 2 sampai 3 hari ya. Iya. Nah, aktivitas olahraga fisik seperti apa yang Mas Mario suka? Mungkin yang paling saya favoritin ya itu mungkin workout di rumah, terus bersepeda sama berenang. Itu karena saya jago banget tuh kalau berenang. Jadi saya kan itu hitungannya renang itu kan nggak ngeluarin keringat tuh. Mungkin ya ngeluarin keringat cuma di air kan nggak kerasa kan. Jadi ya enteng gitu. Itu yang sangat favorit mungkin di renang sama di workout. Oke, aktivitas yang Mas Mario sukai di sini berenang ya. Iya.
pada mager semua. Enggak, ya enggak semua, cuman hampir rata-rata itu mager semua, termasuk saya. Karena ya itu tadi, karena waktu yang nggak bisa diatur itu, karena kesibukan, dan karena dari kesibukan kan muncul kan capek. Nah, capek itu memunculkan masa malas. Jadi dari situ ya itu poinnya sih. Jadi saat ini Mas Mario ini sangat ingin melakukan olahraga ya, karena menurut Mas Mario olahraga itu sangat penting gitu. Oke, setelah apa yang sudah Mas Mario sampaikan ini, solusinya tadi kan sudah pernah dilakukan ya untuk melakukan olahraga 5 kali ataupun 6 kali. Di waktu apa itu Mas Mario mencoba melakukannya? Saat itu saya mencoba saat libur, dan juga mencoba saya saat dalam tentang perkuliahan, tapi saat jadwalnya itu siang. Jadi saya coba di pagi hari. Cuman ya itu tadi nggak efektif dan ujungnya gagal. Setelah apa yang solusi yang sudah Mas Mario ambil ini, mungkin permasalahan yang ada pada Mas Mario ini kurangnya mengatur waktu dan sulit untuk konsisten Betul. Nah, dari solusi yang sudah Mas Mario ambil tadi, sebenarnya itu sudah sangat bagus, sudah sangat efektif. Namun kurangnya Mas Mario ini kurang rutin dalam melakukannya, kurang bisa mengatur bagaimana jadwal yang sesuai untuk mengatur dan memulai olahraga lagi seperti dulu. Itu. Nah, kira-kira kalau misal saya membuatkan target untuk Mas Mario untuk memulai olahraga, apakah Mas Mario ini bersedia? Boleh banget tuh, sedia, sangat bersedia. Oke, sedia ya Mas. Kira-kira waktu senggangnya Mas Mario ini di jam berapa? Pagi, siang, atau malam? Optimalnya di hari Sabtu sampai Minggu itu hampir free semua, mulai pagi sampai malam. Oke, Sabtu sampai Minggu ya, di hari libur. Nah, untuk hari-hari biasanya Senin sampai Jumat, kira-kira Mas Mario ini kuliah di pagi hari setiap hari atau bagaimana? Mungkin kalau bisa optimal di hari perkuliahan itu mungkin di malam hari, sore atau malam hari. Itu waktu senggang dan waktu istirahat. Oke, di sore hari ini Mas Mario selesai perkuliahan di jam berapa ya? Rata-rata itu selesai di jam 3:30. Jadi efektif saya di rumah itu ada di jam 4:30. 4:30 saya jam 5. Itu efektif saya di rumah dan tak kemana-mana. Jadi di sini saya ingin membuat, karena Mas Mario target kecil ya dari yang sudah Mas Mario tadi sampaikan. Jadi Mas Mario ini bisa memulai olahraga di setiap harinya. Di hari pertama bisa dengan 5 menit atau mungkin bisa 10 menit melakukan aktivitas fisik yang ringan-ringan saja dulu. Yang biasanya Mas Mario lakukan apa contohnya? Untuk aktivitas ringan mungkin cuman push up, sit up, atau angkat barbel aja. Oke, itu boleh ya Mas, bisa dilakukan sesuai durasi yang ingin Mas Mario targetkan. Untuk pertama kalinya Mas Mario ingin 5 menit, 10 menit mungkin? Mungkin saya mau di 10 menit. Oke, 10 menit di hari pertama ya. Untuk ini bisa dilakukan setiap hari. Mas Mario ingin memulai hari ini atau bagaimana? Boleh sih kalau di hari ini, boleh banget. Hari ini ya. Hari ini, Oke. nanti malam lah. Oke, di hari ini berarti nanti malam Mas Mario ingin melakukan target pertama dengan 10 menit lakukan aktivitas tersebut. Nah, untuk selanjutnya di hari-hari selanjutnya Mas Mario ini bisa mencatat juga seperti tadi yang di awal
mengenai pola makan yang tidak terkontrol itu Mas Mario bisa mencatat bagaimana pola olahraga yang Mas Mario lakukan ini dari target pertama hari ini ya, misal hari ini Mas Mario melakukan di sore hari ya, sore hari itu jamnya jam berapa, misal setelah sholat maghrib gitu ya, jam 6, lalu durasinya berapa, 10 menit. Untuk hari-hari selanjutnya Mas Mario bisa menyesuaikan ingin menambah durasi berapa, misalnya untuk besoknya Mas Mario bisa menambah 5 menit dan seterusnya. Nah ini bisa Mas Mario lakukan selama 1 minggu. Nah Mas Mario juga bisa mencatatnya di handphone ya, seperti tadi yang di awal Mas Mario juga ada catatan mengenai makanan tadi ya yang dikontrol itu. Nah di bawahnya Mas Mario bisa mencatat juga bagaimana pola target olahraga yang ingin Mas Mario capai tersebut. Nah apakah Mas Mario bisa memahami? Bisa. Oke, nanti sekiranya Mas Mario ada kesulitan atau kebingungan mengenai pekerjaan yang saya berikan, Mas Mario bisa menghubungi saya ya. Nanti apa yang mungkin ingin ditanyakan bisa dikonsultasikan kepada saya. Oke, kira-kira apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Mau nanya mungkin kalau misal solusi yang sudah dibicarakan tadi nggak berhasil itu gimana? Oke, untuk solusi yang sudah kita temukan bersama pada hari ini, nanti kita akan coba lakukan dahulu selama 1 minggu atau pekan ini. Nah, selama 1 minggu ini kan Mas Mario sudah saya minta untuk mencatat itu ya. Dari catatan itu kita bisa lihat bagaimana progres yang sudah Mas Mario lakukan di pertemuan selanjutnya. Nah, apakah Mas Mario berkenan untuk melanjutkan sesi konseling selanjutnya? Sangat berkenan. Oke, nanti kita bikin jadwal lagi ya untuk pertemuan selanjutnya di hari apa. Nanti kita konfirmasi melalui WhatsApp itu. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sudah sih Kak. Sudah ya. Oke, sebelum saya mengakhiri sesi konseling ini, saya ingin menyimpulkan bagaimana sesi konseling kita berakhir pada hari ini. Nah, tadi Mas Mario menyampaikan permasalahannya di sini ada 2 yang Mas Mario mengenai pola makan yang tidak terkontrol. Nah, juga itu berdampak pada kesehatan Mas Mario. Jadi merasa ingin sekali berolahraga dan penting sekali untuk berolahraga di waktu sekarang. Nah, dari hal-hal tersebut di sini Mas Mario menyampaikan bahwa penyebabnya karena mungkin sudah memasuki perkuliahan ya, seperti itu. Jadi ya kesibukannya penuh dan juga Mas Mario sulit untuk mengatur waktu. Nah, setelah apa yang sudah disampaikan Mas Mario tadi ingin mengubah pola buruk ini dan juga mengurangi pola makan yang tidak terkontrol tersebut. Nah, setelah kita berkonseling, kita sudah menemukan tujuan bersama dan juga mencapai solusi yang ingin Mas Mario berikan. Nah, di sini saya juga meminta Mas Mario untuk membuat catatan mengenai pola makan yang Mas Mario lakukan di setiap harinya selama 1 pekan. Dan juga saya meminta Mas Mario untuk membuat catatan mengenai target olahraga ataupun aktivitas fisik yang mungkin Mas Mario lakukan pada 1 pekan juga. Nah, dengan saya memberikan 2 tugas ini, apakah Mas Mario tidak merasa keberatan? Tidak merasa keberatan, mungkin sangat bisa terbantu dengan tugas ini. Jadi bisa memfokuskan rasa malas itu fokus ke tugas ini. Oke, saya sangat
saya berikan ini, saya akan membuatkan jadwal di pertemuan selanjutnya ya mengenai konsultasi bagaimana pekerjaan rumah ini sudah dikerjakan Mas Mario, lalu kita akan melihat bagaimana keefektifan solusi yang sudah Mas Mario ambil. Oke, sampai sini apa ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin cukup sih Kak ya. Selama konseling ini saya mendapat banyak ilmu dan juga mendapat pencerahan untuk merubah pola buruk ini menjadi yang lebih baik dan membuat tubuh lebih bugar dan sehat ke depannya. Oke, semoga dengan solusi yang sudah kita temukan ini Mas Mario bisa cepat melakukannya dan Mas Mario bisa mengubah dan juga mengurangi pola yang ingin Mas Mario kurangi. Oke, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, maka saya akan mengakhiri sesi konseling pada hari ini dan kita akan bertemu pada sesi konseling selanjutnya ya Mas. Nantinya kita bisa menjadwalkan dan berkomunikasi lagi melalui WhatsApp. Oke, sampai bertemu di sesi konseling selanjutnya dan terima kasih Mas Mario sudah datang hari ini.